Hei ruh, dan bersatulah kamu dengan si badan. Hei jiwa, bersatulah kamu dengan jasadmu itu. Tadi rasakanlah surga di sini. Karena tadi nasi itu hasil gabungan adalah tauhid. Ikan hasil gabungan laki-laki dan perempuan. Listrik nyala karena strum dan plus minus. Mobil jalan karena plus minus. Satukan. Yang satu plus, yang satu minus. Dan itulah kenapa manusia diciptakan dalam dua wujud. Ada laki-laki, ada perempuan. Ruh, jiwa kita ini bukan laki-laki, bukan perempuan. Ruh kita juga sama. Dan yang diri kita yang sebenarnya itu bukan cangkang yang tadi laki-laki dan perempuan itu. Karena di dalam kerajaan Allah itu adalah selalu Allah itu didomirkan kepada huwa, kul huwa, seolah-olah Allah itu laki-laki. Allah bukan laki-laki. Tapi hakikat kerajaan Allah itu adalah ruh. Tuh. Berarti dia itu laki-laki. Makanya kalau orang yang sudah paham isi Al-Quran, dia ngerti kisah Yusuf dan penjara. Ternyata yang buat penjaranya itu jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDH dimanapun berada di seluruh Nusantara, Indonesia, seluruhnya, Kalimantan, Sumatera, Makassar, ya, Jawa dan Bali. Ya, sahabat, insya Allah yang sahabat-sahabat Bali, Abah tanggal 20 ada di Bali sampai tanggal 26. Ya, ada teman-teman yang sudah akan ngumpul di Hotel Nusa Dua Bali. Ya, tidak usah merepotkan, tidak apa. Abah sudah booking hotel sendiri, Abah sudah booking tiket pesawat sendiri, itu semua. Ya, bagi teman-teman yang dari daerah Gilimanuk, katanya jauh ya 100 kilo. Kalau kalian nanti kurang buat transport, tadi semua nanti Abah bantu. Ya, buat kendaraan, buat bensin, buat apa semua. Karena Abah tidak akan lagi ke Bali, ya. Karena ini saja, hanya tugas saja. Karena jangan sampai ada mulai muncul fitnah Bali akan tenggelam dan lain sebagainya. Tergantung, ya, segala sesuatu itu tergantung kita. Dan Allah menyuruh kita merubah. Kalau kita ingin merubah, makanya tiap hari kita harus merubah takdir, dan jadi takdir itu adalah kita harus merubah. Dan berubah itulah kita sedang merubah takdir sebetulnya tadi semua. Maka waktu Umar bin Khattab pergi sebuah daerah yang sedang dalam keadaan kena taun, maka ada sahabat yang mengatakan, ya Amirul Mukminin, di tempat yang kita akan menuju sedang terjadi wabah. Kemudian ditanyalah oleh seorang sahabat yang lain, ya Amirul Mukminin, apakah engkau takut sampai kita harus kembali? Kata Umar, aku bukan takut. Ini aku sedang merubah takdir. Semua itulah maka harus dipahami. Makanya kita harus mengerti juga tentang hadis yarudul qada illa bidu'a, itu harus diluruskan. Jangan sampai kita berdoa tapi musyrik. Itu jangan sampai kita bersolat tapi musyrik tadi semua. Karena manusia itu selalu dia berada di sisi manusia tadi semua. Jadi wayang-wayang yang punya daya kekuatan, wayang-wayang yang tidak sadar diri, akhirnya dia di dunia saja susah tadi semua. Ya. Hari ini tidak ada lagi alasan kepada kita untuk menutup-tutupi. Tadi kamakola senok horgronyo itulah yang jangan membacakan ilmu hakikat, nanti itu pamali. Sebetulnya itulah hanya orang-orang yang ingin menutup ilmu ini dari awal. Bagaimana mungkin demikian konsepnya?
Karena pada dasarnya dari awal pun kata Allah, ana kuntu kanzan mahfiyah, aku ini tersembunyi, maka justru aku ingin diketahui. Maka itulah kenapa awaludini ma'rifatullah. Jadi yang disebut ma'rifat itu awal agama. Jadi nggak ada agama yang tidak ada ma'rifat. Sholat kita dibangun dengan ma'rifat. Syariat dibangun dengan ma'rifat. Thariqat yang dibangun dengan ma'rifat. Hakikat yang dibangun dengan ma'rifat. Bukan sholat untuk ma'rifat. Tadi justru sholat yang dilakukan dengan ma'rifat. Tadi semua. Ini udah salah kaprah. Agama kita ini udah hampir 1.500 tahun. Dan kalian nanti yang masih percaya bahwa dunia ini nanti kata Nabi 1.500 tahun adalah akan terjadi kiamat. Kiamat oleh kalian itu dipahami adalah kehancuran, kebodohan itu. Coba nanti saksikan Abah Setu nanti. Kalian akan mengalaminya tidak lebih. Karena sekarang ini 1447. Artinya tinggal hanya 26 tahun kepada 1.500 tahun. Pasti lewat. Dijamin lewat. 1 triliun % lewat. Tidak akan ada kiamat itu. Adapun kehancuran itu dari dulu juga sudah kiamat. Bani Ad kiamat, Bani Samud kiamat, Nabi Nuh kiamat, Nabi Musa kiamat. Nah itu tadi. Iya. Jadi dari peradaban ke peradaban itu mengalami kebangkitan. Maka kiam itu adalah berdiri bangkit tadi semua. Ya. Karena sekarang ini sudah dekat kepada kiamat karena kebangkitan karena manusia sudah berada pada sekarang ada pada Dajjal. Dajjal itu adalah makhluk-makhluk yang bermata satu. Tadi semua. Jadi yang selalu yang disebut apa sih Dajjal itu makhluk bermata satu. Karena yang selalu ada pada sisi wayang. Jadi wayang itu nggak peduli bahwa dalang sudah ngomong bahwa baik itu aku, buruk juga aku. Tetap aja dia itu selalu menghina yang buruk. Tadi saya padahal rukun imannya mengatakan khairihi wa syarihi wa qadari khairihi wa syarihi minallah. Qadar alus, qadar baik itu adalah dalang tadi semua. Karena ini bukan tentang manusia yang beribadah. Dalang hanya ingin memperlihatkan karena seluruh makhluk ini adalah cermin Allah. Seluruh makhluk ini adalah kenyataan Allah. Maka tadi pada saat lihat tubuh kita disebutlah hamba kita ini. Hati kita disebut cermin. Maka orang yang hatinya kotor, dia tidak akan memantulkan adalah cahaya Allah, ilmu Allah. Itulah yang tetap kaf, ha, ya, ain, sod. Inilah sod. Wilayah muhab, atifah, akhfa di sini. Tadi semua. Maka disitulah kenapa di sini wilayah Muhammad, segalanya itu tergantung pada Muhammad, pada Rasulullah. Tadi semua. Tidak ada yang bisa tahu Allah kecuali Rasul. Karena Rasulullah itu adalah seumpama adalah cahaya Allah. Maka satu sisi bersama Allah, Rasulullah itu satu sisi bersama makhluknya. Maka tiap hari ini sini udah kelihatan di matahari. Kita nggak pernah lihat mataharinya. Yang penting Rasulnya tiap hari datang pada kita. Tadi semua. Ya. Nah ini yang harus kita mulai rubah tadi semua. Ini sekarang ini udah agamanya sudah salah kaprah. Kelihatannya bagus. Tapi kata Allah tadi. Makanya tidak semua yang kelihatan bagus itu bagus. Jadi makanya. Tidak semua yang kelihatan benar menurut Musa itu akal. Itu adalah benar. Tadi semua. Dan kurang apa Allah mencontohkan tadi. Musa selalu menolak Khidir. Karena selalu pandangan dohirnya salah gitu. Tapi tidak semua yang nampak salah itu salah justru. Itulah tentang syariat dan hakikat yang harus dipahami. Kalau kamu hanya belajar syariat berarti sama saja. Berarti kamu itu sedang merusak dirimu sendiri. Apalagi kalau syariatnya syariat dirimu. Seolah-olah manusia bisa beribadah pada Allah. Padahal hidup aja dihidupkan. Tadi semua. Nah inilah akhirnya manusia sekarang terjadi pembiaran oleh Allah. Karena kata Allah kalau kamu yang urus ya kamu urus sendiri hidupmu. Itulah yang kata Allah dikatakan tadi. Ya yuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Wahai insan, apa yang telah melalaikan engkau? Tadi, apa yang membuat engkau menderita? Karena engkau adalah tidak sadar kepada Rabbmu al-Karim. Karena bahkan sebaliknya mengatur maka Syekh Satwailah mengingatkan jangan kamu mengaku-ngaku yang bukan milikmu. Dan inilah persoalannya, pengakuan. Merasa ada diri, merasa ada wujud diri. Yang jadi kiai, merasa jadi kiai. Yang jadi ustadz, merasa jadi ustadz. Yang miskin, merasa miskin. Yang kaya, merasa. Ya itulah. Orang disuruh adalah menemukan rasa. Rasa itu Rasul Allah. Tapi orang banyaknya rarasaan. Perasaan. Hidupnya pakai perasaan terus. Padahal perasaan itu bukan kenyataan. Namanya juga perasaan. Begitu ngaji Quran, semuanya pada tafsir. Tafsir itu dan juga tafsir.
Tafsir itu juga rasa, sangka. Makanya tadi 1000 ulama ya 1000 tafsir. Maka hari inilah ya liur sorangan. Kira-kira. Semuanya kirata. Nah inilah yang terjadi hari ini. Tapi maka hari ini Abah datang itu bukan apa-apa tadi semua. Nah tugas Abah adalah hanya untuk kembali berikan istilahnya adalah tali pada saat kapal sudah mau tenggelam tadi semua. Walaupun begitu tidak ada kata terlambat. Kata Ali bin Abi Thalib, walaupun sudah melihat bintang jatuh terus beramal. Terus tanam adalah tadi semua. Jangan. Nah disinilah yang harus kita pahami tentang hakikat hidup. Karena kita ini sudah jauh dibelokkan, kata Abah juga. Dari mulai tentang ibadah kita adalah bagaimana sholat itu dirancang disusun kembali setelah Nabi Muhammad wafat 90 tahun. Jadi sebelum 90 tahun itu nggak ada yang nyusun fikih sholat. Sehingga sampai hari ini Abah nantang Gus Bah, kata Abah, gimana? Apakah sholat yang kamu sholat itu seperti itu? Tadi semua. Dan tidak ada dalil yang seperti itu. Dan Allah ngomongin Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Ma'mur, barangnya belum ada. Karena Tuhan tidak sedang bicara masjid di luar dirimu, tapi masjid yang ada di dalam diri. Masjidil Haram pada diri kita, Masjidil Aqsa pada diri. Karena inilah Al-Quran Qadim. Inilah yang Tuhan ciptakan dari awal. Masjid yang dia bangun sendiri. Maka itulah dalam Al-Quran itu lebih banyak Allah itu nyuruh membaca diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu, apakah engkau telah meneliti? Nah inilah sekarang manusia ini kalau menurut Abah sih dalam keadaan raka tadi semua. Ya. Karena kesadarannya sedang hilang. Sholatnya mabuk, sholawatnya mabuk, amaliyahnya mabuk. Orang yang one day one judge itu mabuk. Kelihatannya bagus kan? Tapi mabuk itu. Orang yang mengapakan tahfidz Quran itu mabuk itu. Tadi semua kan dia nggak ngerti apa yang sebenarnya bagus menurut Allah tadi semua. Sampai Nabi Muhammad nangis pada Allah. Wa qala Rasul, menangislah nabimu. Itu terjadi adalah 2-3 tahun ayat itu turun sebelum Haji Wada. Sebelum Nabi berpisah tadi semua. Sampai turun surat Al-Maidah yang terakhir adalah ayat 3, Al yauma akmaltu lakum. Hari ini aku telah sempurnakan. Tapi sebelumnya turun ayat itu. Wa qala Rasul, kata Allah, Rasulmu itu menangis gitu. Tadi maka kata Nabi ada, ya Rabbi ya Tuhanku, inna qaumi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya wahai ya Allah, umat-umatku ini telah mencampakkan isi Al-Quran. Al-Quran diaji tapi tidak isinya tidak dipakai. Resepnya dibaca tapi tidak pernah belajar masak. Agama dijadikan teori, agama dijadikan bisnis, agama dijadikan hanya sebatas dagelan tadi semua. Maka muncullah sekarang yang penceramah itu yang pelawak-pelawak yang lucu. Ngomongin neraka, ketawa-ketawa tadi semua. Karena tadi jahil. Bahkan kata Abah sekarang itu sudah sampai pada ulamanya juga jahil murakab. Jahil yang sebenarnya jahil. Maka itulah tentang ada 2 nama. Satu Abu Jahal, satu Muhammad. Satu adalah terpuji, itu Sidik, Amanah, Tablik, Patonah. Satu lagi Abu Jahal. Jadi kisah itu juga ada hakikatnya. Tapi sekarang manusia ini bertuhankan Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. Itulah jahil murakab. Benar-benar jahil yang lebih jahil tadi semua. Dan inilah kembali lagi sekarang ini jahiliyah. Karena pada saat sudah tidak mengenal dirinya, maka beribadah. Coba kamu pelajari dari mulai sholat. 90 tahun baru disusun kembali oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Dikiranya sholat itu hati-hati dari hadis-hadis palsu. Tadi semua. Ya. Pada saat hari ini data sudah terbuka. Google, Instagram, Facebook. Bahkan semua sekarang ini sudah bisa dicek datanya. Ternyata banyak yang dulu itu sudah kebenaran, ternyata kesalahan yang dilakukan bersama-sama dalam waktu yang lama disebutlah syuhrah wal istifadah. Tapi faktanya begitu sekarang sudah ilmiah, penelitian membuktikan bahwa bohonglah semuanya. Dan inilah sebenarnya manusia nggak usah meneliti, rasakan saja kehidupan hari ini. Betapa menderitanya tadi semua. Terutama adalah bangsa kita tadi semua, terutama juga negara Islam. Maka Libya sampai hari ini nggak bangkit lagi. Suriah sampai hari ini juga hancur. Afghanistan nggak pernah berhenti. Yaman begitu. Yang kelihatan masih palsu itu Arab Saudi, Dubai, Qatar karena dia masih punya duit. Coba nanti minyaknya habis, pabrik aja nggak ada dia, sekolah aja nggak mau karena merasa sudah ada. Tapi anak cucunya dan Nabi sudah berkata nanti akan kembali lagi jadi tukang angon. Dan Abah sudah melihat pada saat nanti tukang angon sudah berlomba-lomba tinggi-tinggian gedung,
Dan sekarang ada gedung tertinggi di mereka berlomba terus. Nah, itu tukang angon. Tadi semua adalah inilah, tapi jadikan kiblat oleh orang Islam dunia. Nah, inilah kebodohan yang harus kita bangkitkan. Nggak usah takut berbicara hari ini. Katakan qulil haqqa walau kana murran, walaupun pahit. Karena kebenaran akan mencari tempatnya. Kebenaran akan berwujud kebenaran. Tetapi yang di sini persoalan manusia sekarang ini adalah karena tidak mengerti hakikatnya. Itulah hakikat. Itulah kenapa agama itu adalah tentang hakikat. Tapi hakikat itu akan indah kalau dibungkus syariat. Ada yang berhakikat tidak mau bersyariat. Ada yang bersyariat tidak mau berhakikat. Nah, inilah kalau Syekh Hasan Banjari tadi. Ada manusia bersyariat tidak mau ke langit. Takut geludug. Takut murtad. Ketemu Allah murtad. Sampai muncullah dalil. Kalau ketemu Allah murtad. Kalau nggak ketemu Allah kafir. Terus lu maunya bagaimana? Inilah. Akhirnya manusia tadi. Saya udah ketemu dengan ngobrol kiai. Kenapa saya bilang tadi? Kenapa dari dulu di pesantren ini tauhid ini tidak diperdalam? Makanya saya masih ingat waktu saya mondok. Guru saya sendiri ngomong begitu ngomongin bab wujud. Oh udah. Saya udah ngomongin bab wujud. Jadi. Padahal gimana nggak ngomongin bab wujud? Kalau kita nggak ngerti Allah itu wujud. Artinya ada. Bagaimana memahami yang ada? Siapa yang ada? Dan mana yang diadakan? Mana wayang, mana dalang? Sia-sialah amalnya itu ke sono. Itu masalahnya. Sementara saya sendiri ngalamin. Begitu ngaji, bab tauhid, begitu ngomongin bab wujud, kabur. Tadi. Tapi tiap hari dari kecil sudah wujud, kidam bako, mohola patul, lil hawadisi, yamuhu binafsihi wahdaniyat, kudrot irodat. Malah diingatkan sama penyanyi. Tadi, sama Ebit. Maka kiai sekarang udah kalah sama Ebit. Tadi karena sudah dia nyandar kepada Abu Jahal. Tadi semua. Jahilah jahil murakab. Jadi istilah Abu Jahal itu sekarang nggak sadar kita ini sudah jahil. Jadi Abu Jahal. Jahiliyah kembali. Cirinya jahiliyah kembali tadi. Selalu adalah yang dipikirkan itu materialistik. Semua. Agama jadi materialistik. Nah disitulah agama menjadi ritual. Tapi kehilangan spiritual. Padahal segala sesuatu di kehidupan ini tentang tauhid. Pada saat kamu makan nasi itu gara-gara buah tauhid itu. Kalau putik dan benang sari nggak satu, maka tidak akan jadi nasimu, berasmu. Kalau seandainya ikan yang kau makan kalau bukan tauhid, bagaimana tadi? Yang betina adalah antara juga sama. Kita pun hasil tauhid. Kalau ibu dan bapak kita ini tidak eng-ing-eng, nyatu, jadikan satu tubuh, muncrat. Fal yanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini subi wa taraib. Sama. Hanya kita ini dari ibu dan bapak kita. Tadi semua. Cuma kita harus menyadari mana ibu. Mana bagian ibu dari tubuh ini. Mana bapak dari tubuh ini. Maka kita harus pahami tentang tubuh kita itu sendiri. Dan itulah Allah ingatkan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu. Kamu pernah neliti gak siapa dirimu itu. Dan Allah itu berulang-ulang. Malah sekarang sibuknya yang di luar diri. Tadi. One day, one judge. Tapi dirinya tidak pernah dibaca. Masjidil Aqsa dikejar-kejar sampai di sono, tapi Masjidil Aqsa diri tidak pernah ditemukan. Padahal di sinilah Aqsa itu. Di semua. Di sinilah Masjidil Haram itu. Dan di sinilah Baitul Makmur itu. Kesadaran di semua. Di sinilah kesadaran Ibrahim itu. Dan di sinilah kesadaran iblis itu Adam. Jadi Adam itu jadi seolah-olah Quran itu ngomongin dari butun menuju ke tadi semua. Dari ayat Al-Quran sampai akhir sebetulnya sedang ngomongin beteng sampai kepada kepala. Makanya kenapa dikir ditarik? Lah, yang dikir juga nggak ngerti. Kenapa ditarik dari sini? Lah, aku bukan jasad. Bahkan aku juga adalah bukan perasaan, bukan pikiran. Maka disinilah dada kembali menjadikan konsep kepada kita. Nabi dibelah dada, para aulia dibelah dada. Allah mengingatkan sampai menggunakan istifham, a'lam nasrah. Tadi semua. Tapi kenapa manusia itu adalah dadanya dada manehna terus? Padahal di situ laka itu, di situ la itu milik siapa? Ka kepada siapa kamu nyandar? Maka sodrok itu adalah maf'ul bih. Adalah merupakan mudhof ilaih. Tadi semua. Kepada dada siapa kamu mau nyandar dalam hidup ini? Padahal Nabi Muhammad pun, benarkah Muhammad aku yang melapangkan dadamu? Tadi nabinya sendiri dilapangkan dadanya oleh Allah. Nabinya sendiri subhanalladzi asra bi abdihi. Asra bukan syara.
Nabinya sendiri menuju Tuhan oleh digendong, dijalankan. Maka disitulah muncul istilah Quran, sirat, torik, sabil. Ini orang ini sekarang berada pada sabil, tapi jalannya jalan dirinya. Muncullah tadi semua amaliyah-amaliyah yang muncul dari perbuatan manusia. Tapi tidak menyadari ada sebagai perbuatan Allah. Nah inilah dan persoalan yang kita harus, tadi kita ini kalau tidak begitu, tadi itulah kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Manusia melakukan sesuatu, tapi sia-sia di penghujungnya. Karena tadi, yang baik menurut Allah itu belum tentu baik menurut kita. Yang buruk menurut Allah itu adalah buruk belum tentu buruk menurut kita. Maka kalau kalian percaya pada dalang, tidak ada dalang itu membuat kita membawa kepada yang buruk. Selalu ingin menyelamatkan jiwa kita. Nah kalau ada sebagian dari kita rizkinya yang dipersulit tadi. Karena bagi Allah itu yang diselamatkan adalah bukan keinginanmu, badanmu, tapi jiwamu. Kalau seandainya badanmu dilengkapi keinginanmu, maka tetapi jiwamu rusak, Allah tidak akan berikan. Itulah pemberian yang sebenarnya. Pada saat Allah ingin memberikan, menyelamatkan kamu. Memberi dengan tidak diberi. Nah, inilah yang kenyataan. Dan kita sudah menyaksikan, kata Allah, kamu bisa menyaksikan sendiri. Buktinya mereka punya rezeki sedikit aja judi. Punya rezeki sedikit saja. Nah itu. Maka sekarang manusia saling menyakiti dengan manusia. Manusia saling belebut. Ada yang mencuri. Dan lain sebagainya. Inilah hukum yang akhirnya. Karena manusia ada pada posisi sabil. Bukan pada sirat. Sementara sirat yang Allah contohkan dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, adalah jalan orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa dia? Adalah para anbiya, para syuhada, para solihin, para siddiqin. Nah, syuhada di situ dikiranya tadi orang-orang koplok itu tadi, datang bawa bom masuk ke gereja, hancurkan. Bawa itu granat masuk ke pasar, hancurkan. Dikiranya syahid itu begitu. Jadi syahid itu bukan di perang Badar bahkan. Syahid itu bukan di perang Uhud bahkan. Ada dua hadis Nabi bercerita tentang orang syahid. Baik di Badar maupun di Uhud. Apa kata Nabi? Dia neraka. Tadi semua. Kenapa ya Rasulullah? Bukankah dia sudah ikut berperang sama kita? Otaknya itu bukan Allah. Makhluk. Si Fulan itu sedang mengambil selimut dan pedang. Kemudian dipanah dari belakang. Tadinya dia udah mengambil harta aja sebenarnya. Maka itulah harus luruskan tentang syahid. Yang syahid yang sebenarnya adalah keikhlasan kita mati dalam hidup. Kembalikan, tidak boleh ngaku-ngaku wujud. Itulah syuhada. Jadi yang disebut mati di jalan Allah itu bukan mati. Apalagi ngebom gereja. Itu ketololan. Ngebom gereja, ngebom masjid, ngebom pasar. Ini dari kelompok-kelompok orang-orang yang justru menjauhkan manusia dari Islam. Tadi, dangkal pemahamannya. Tadi semua. Kelompok-kelompok khilafah itu tadi semua. Karena itu bukan produk dari sini. Tadi semua. Hancurnya Suriah karena tadi khilafah. ISIS itulah si Al-Baghdadi itu yang tadi semua. Maka pahami juga tentang hikayat, riwayat-riwayat kehidupan ini kepada kita. Supaya kita ngerti mana yang benar dan mana yang salah menurut Allah. Dan kalau kita percaya pada dalang. Sebenarnya kita akan dibereskan oleh dalang. Maka dari awal pun dalang ingin kita membuat bahagia. Maka Allah berfirman, wa idkulna ya adamuskun anta wa zauzukal jannah. Hei ruh, dan bersatulah kamu dengan si badan. Hei jiwa, bersatulah kamu dengan jasadmu itu. Tadi, rasakanlah surga di sini. Karena tadi, nasi itu hasil gabungan adalah tauhid. Ikan, hasil gabungan laki-laki dan perempuan. Listrik nyala karena setrum dan plus minus. Mobil jalan karena plus minus. Satukan. Yang satu plus, yang satu minus. Dan itulah kenapa manusia diciptakan dalam dua wujud. Ada laki-laki, ada perempuan. Ruh, jiwa kita ini bukan laki-laki, bukan perempuan. Ruh kita juga sama. Dan yang diri kita yang sebenarnya itu bukan cangkang yang tadi laki-laki dan perempuan itu. Karena di dalam kerajaan Allah itu adalah selalu. Allah itu didomirkan kepada huwa. Kul huwa. Seolah-olah Allah itu laki-laki. Allah bukan laki-laki. Tapi hakikat kerajaan Allah itu adalah ruh. Berarti dia itu laki-laki. Makanya kalau orang yang sudah paham isi Al-Quran, dia ngerti kisah Yusuf dan penjara. Ternyata yang buat penjaranya itu jasad. Badan itulah Hawa. Gitu. Kalau Adam, Hawa. Maka inilah sesungguhnya manusia bahagia dan celaka itu kalau ada pada sisi Hawa, celaka. Maka kenapa bahwa ruh itu adalah Adam. Adam itu nggak ada Adam nafsu. Yang ada Hawa
nafsu. Karena tubuh ini terbagi 4 unsur. Nanti kita lihat di dalam kitab Syurul Asrar. Tubuh kita ini adalah narun, hawaun, maun, turabun. Sifat api, sifat angin, sifat air, sifat tanah. Sesungguhnya darah pada tubuh kita itulah api. Itulah yang muncul nanti pada muncul menjadi nafsu amarah. Tapi hati-hati, tidak boleh membenci sifat api pada tubuh kita, nafsu amarah. Karena justru dengan nafsu amarah lah kita sebetulnya bisa sampai kepada Allah. Maka itulah nafsu amarah harus dididik supaya nur itu menjadi nar. Kenapa? Iblis itu dalam Quran selalu bersama dengan malaikat. Yang satu nurnya, satu narnya. Kita butuh dua-duanya. Karena tanpa nur, tanpa nar, tubuh kita pun nggak hidup, nggak ada spirit, nggak ada semangat. Bahkan dunia ini tidak akan ramai. Bahkan dunia ini dia tujuan Allah dari awal untuk bagaimana makhluk ini adalah menyadari tentang keberadaan dirinya. Karena adanya sinar itu. Maka tadi, jin itu disebut jan. Jan itu adalah jenius. Itulah pikiran. Pikiran kita adalah jin itu sebenarnya. Dan itulah sifat api. Maka tadi kata Abah, tidak akan ada makhluk secara spiritual lebih cerdas dari Nusantara. Karena the ring of fire kita di Indonesia ini adalah dari ujung ke ujung disambungkan dengan api, gunung berapi. Nah, rasa yang akan muncul pada manusia. Maka tadi kenapa orang-orang Eropa itu cari rempah-rempah, karena hangat, pedas, hangat. Tadi unsur api, semuanya pala. Hanya kan tumbuh di sini yang hangat-hangat itu. Termasuk spiritual manusia. Spiritual manusia itu adalah kita inti. Maka apa? Inilah yang sebetulnya dunia akhirnya ingin menghancurkan kita dari dulu. Datangnya orang-orang dari Portugis, dari Spanyol, dari Belanda, bukan cari rempah-rempah, karena dia tahu peradaban manusia, spirit manusia itu ada di sini. Maka Abah sudah kisahkan, Nabi Adam itu ternyata lahir di Indonesia. Ada kiai yang datang ke Abah, maka kata saya itu hadis. Kata Nabi, nazalna Adam pihin. Adam itu diturunkan di Hindia. Kan itu bukannya India. Itu karena kamu nggak ngerti. India itu dulu nggak ada. India itu baru tahun 1922. Yang ada itu dulu namanya Ayodhya Pala. India itu adalah Ayodhya Pala. Belum ada India. Bahkan ada lagi hadis yang lebih menjelaskan lagi. Najalna Adam pisurondip. Adam itu diturunkan di Suwarna Dwipa. Suwarna Dwipa itu Indonesia. Wahai saudaraku Nusantara, sadarlah. Tiada manusia yang mengerti Tuhan selain bangsamu sendiri. Tadi semua. Tiada yang mengerti tentang hakikat kehidupan kecuali bangsamu sendiri. Tadi semua. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Jadi semuanya hanya tentang kesadaran. Maka pada unsur narun di tubuh kita, di hawa. Karena ngomongin hawa tubuh kita. Maka itulah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ruh harus jadi imam kepada jasad. Karena jasad ini tidak pernah bertemu Allah. Jasad ini adalah casing yang disiapkan untuk hidup di alam fisik. Karena Allah itu bukan metafisik, bahkan bukan fisik dan bukan metafisik. Tapi bagi orang yang sudah kenal, semua juga fisik, metafisik, ya Allah, gitu kan tadi. Maka di situ tergantung kesadaran manusia pada Tuhannya tadi. Maka orang yang sudah fisik, maka materi dia akan menderita di sini. Karena dia akan berlaku hukum hukum fisika. Hukum fisika itu adalah contohnya bahwa semua materi ini berasal dari energi. Dan energi ini berasal dari cahaya. Dan cahaya itu adalah Allah. Allah lah cahaya itu. Dalam wujud Muhammad. Maka manusia materi berarti manusia yang akan digonjang-ganjing dengan materi. Manusia materi itu nggak ada bedanya dengan binatang. Maka itulah kenapa tubuh kita disebut basarun. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, al-insan hayawanatik. Manusia itu adalah binatang yang berpikir. Maka sebetulnya tentang kenapa di dunia barat ada fabel. Fabel itu adalah kisah dongeng, tapi adalah binatang. Sebenarnya hari ini kamu bisa tonton tadi semua. Yang punya PT binatang, karyawannya binatang. Maka kenapa mereka itu saling akal-akalan. Perusahaan ngakalin karyawannya. Karyawannya ngakalin, itu binatang. Sementara binatang, kamu buktikan saja lempar. Walaupun ayam itu lagi bareng tuh. Tapi lempar beras, berantem udah tuh. Coba buktiin. Merpati terbang bareng, breng gitu kan tadi. Kamu lempar jagung.
Mulai saling rebut, saling tendang, saling injak, saling apa. Nah, ini kan manusia nggak ngerti. Tadi yang muncul itu adalah sifat binatang. Nah inilah ya Allah ya Karim tadi semua. Maka marilah kita nih lepaskan dari sifat kebinatangan kita itu. Bahkan Nabi Muhammad pun dikatakan oleh Allah binatang. Kul, katakan Muhammad, innama basarun, kamu itu binatang basar. Cuma bedanya Nabi sudah menyambung illa wahyu, maka itulah beliau disebut basarun lakal basari. Nah kita pun sama, karena ini tentang nyambung. Kalau lampu ini nggak nyambung ke PLN nggak nyala. HP ini kalau nggak nyambung ke provider mati laip. Tadi semua tentang nyambung. Kamu hasil nyambung, bapakmu dan ibumu. Maka jangan suruh bapakmu lawan bapakmu. Jeruk makan jeruk. Ibumu lawan ibumu. Tadi semua. Kue Ali ngelawan kue Ali. Tadi semua. Inilah Tuhan sudah kurang apa memberikan contoh kisah yang begitu indah dalam Al-Quran. Cuma sayang Qurannya kan nggak pernah diaji. Nah inilah yang kita ini Abah ingin membawa kepada kesadaran kembali bahwa sesungguhnya kamu tuh layak bahagia. Kamu itu di sini pun kata Allah wa idkulna ya adamuskun anta. Di sinilah surga itu. Jannah kalau seandainya kamu dan pasanganmu menyatu. Kan tadi. Jannah kalau seandainya beras ini putik dan benang sari nyatu. Jannah kalau seandainya ikan telur ikan ini dibuahi oleh yang betina, yang jantan satukan, jadilah anak-anak ikan. Jannah. Apapun. Sampai mobil nggak bisa jalan kalau nggak ada jannah. Kalau aki itu plus dan minus. Jannah kalau seandainya siang dan ada siang, ada malam. Ada hidup, ada itulah pasangan. Maka tadi Allah ciptakan api, Allah ciptakan air, semua itu pasangan tadi semua. Ya, maka itulah tadi dari narun menjadi hawaun. Narun adalah darah kita, kemudian menjadi hawaun, menjadi urat kita. Hawaun jadi maun, jadi ada tulang kita, sumsum di situ. Maun akhirnya menjadi turabun, tanah, tubuh kita dan daging kita. Nah, tugas kita disuruh oleh apa? Yang disebut al-imanu kulluh, al-iman sempurna. Balikin lagi telanjang. Tanah kembalikan kepada air. Air kembalikan kepada angin. Angin kembalikan kepada api. Api kembalikan kepada cahaya. Itulah tasjidnya adalah nur. Maka dibagilah tasjid itu ada nur Muhammad, ada nurullah. Tajalilah pada alif. Nur itu pada alif. Maka nur, karena awalnya adalah nur, maka di bawahnya bisa nur dan nar. Nah alif. Dua-duanya perlu. Allah sebagai jalal, Allah sebagai kohar, Allah sebagai jamal, Allah sebagai kamal. Hanya itu. Dari tasjid menjadi alif, alif menjadi lam awal menjadi lam akhir menjadi hu, lafaz Allah. Maka ibadahnya la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Itu tentang hu, fi'il. Berarti syariat itu untuk melihat fi'il dalam. Maka tadi la ilaha illallah la maksuda illallah itu lam akhir. Itulah torikot. Berarti apa? Asma. La ilaha illallah la ma'buda illallah syariat. La ilaha illallah la maksuda illallah torikot. Tapi kembalikan dari hu kepada lam akhir pada lam awal. La ilaha illallah. Di situ adalah apa namanya hakikat. Tadi la ilaha illallah la matlubail. Tapi ujungnya harus kembali. La ilaha illallah la maujuda illallah. Maka la ilaha illallah adalah syariat. La ilaha illallah torikot. La ilaha illa anta adalah hakikat. Karena sudah muhotob. Kamu aku. Kamu tuh aku. Al-insanu siri wa ana sirahu. Kamu aku kamu. Aku Muhammad. Nah, itu. Maka di situ ada bahasa syahadat. Maka di alam hakikat itu sebetulnya adalah Muhammad adalah cermin Allah. Saling menyaksikan. Itulah kata Abah. Ada syahadat hakikat, ma'rifat. Ada syahadat hakikat, ada syahadat syariat. Itu syahadat. Syahadat syariat kepada Muhammad bin Abdullah. Syahadat hakikat kepada Nur Muhammad. Tadi semua. Kepada Shin. Tapi syahadat ma'rifat adalah kepada Allah melihat Allah. Itulah disebut dengan adalah dia menyaksikan dirinya. Makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Sampai di penghujungnya. La ilaha illa ana. Udah nggak ada lagi anta. Anta anak, anak anta. Disitulah kun minhu. Kunnya kamu, kunnya aku. Aku adalah kamu. Al insanu syiri. Wallahul batinul insan. Allah itu batinnya manusia. Wal insan dohirullah. Dan insan itu dohirnya Allah.
tadi. Tapi insan di situ adalah Muhammad. Maka disitulah tentang syariat, tarekat, hakikat, makrifat, jasad, hati, ruh, tadi semua. Maka Tuhan mengisahkan tentang Adam sampai kepada Muhammad itu nabi yang awal seolah-olah begitu. Itu tentang kita. Berarti kita ini dadang sampai mati itu bisa berperan dari Adam sampai pada Muhammad tadi. Maka di penghujung perjalanan kita ini Muhammad. Tadi itu harus dipahami. Maka makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Kamulah Rasulullah khatamun nabiyyin sebagai penutup. Maka orang ngaku Islam di awal kalau nggak ketemu Muhammad tidak akan jadi muslim. Orang ngaku iman kalau nggak ketemu Muhammad nggak jadi mukmin. Allah ngaku iman tapi kalau nggak jadi Muhammad tubuhnya itu tetap sujud kayak apapun kamu tidak pernah menjadi masjid Allah. Tidak pernah kita ini menjadi masjid Allah. Padahal kata Allah, innama ya'muru masjid Allah. Sibuk di masjid-masjid itu. Bangunannya dibagus-bagus. Pakai granit, pakai marmer, pakai apa. Tapi masjid Allah yang sejati ditinggalkan, dilupakan, dicampakkan. Padahal Tuhan dalam Al-Quran itu berkisah. Maka tadi, perjalanan ini seolah-olah dimulai dari Muharram. Tadi semua. Kenapa Muharram itu adalah di situ dikisahkan Yusuf bebas dari penjara. Ayub bebas dari penyakit kulit. Yakub bebas dari penyakit buta. Nah, bagi orang yang mau menjadi ahli ruhani, jangan lagi bertuhankan agama. Maka kamu tidak boleh lagi benci pada Hindu, pada Buddha. Karena Hindu, Buddha, Kristen, apapun, Konghucu, semuanya hanya dalang yang sedang nyamar. Inilah ketololan orang beragama hari ini. Malah saling membermusuhan, bahkan berperang agama dari ke zaman. Itulah yang menggambarkan Ayub bebas dari penyakit kulit. Kamu jangan tertipu dengan cangkang. Karena cangkang ini tagoyur. Maka orang iman bisa kafir, orang kafir bisa iman. Orang celaka bisa bahagia, orang bahagia bisa celaka. Perempuan bisa jadi laki-laki, laki-laki bisa jadi perempuan. Abah menyaksikan perempuan-perempuan yang dulunya laki-laki. Sekarang wujud di alam dunia ini ada untuk menerima pembalasan daripada perbuatannya sebagai perempuan yang tidak adil pada suaminya. Maka jangan aneh. Tadi banyak tamu kepada Abah. Maka Abah sampai candain rumah tangga. Kenapa bah ekonomi saya susah? Hei bu, penyebab kamu itu nggak mau ditinjuri sama bini laki lu. Penyebab semua kesulitan ke rumah tangga kalian itu pada saat kalian sudah tidak ridho lagi ngongkong di hadapan suami. Itulah biang kerok segala kesulitan hidup. Karena tadi pada saat dua lampu ini tidak disatukan, maka tidak akan cahaya. Pada saat laki-laki dan perempuan tidak mau bersetubuh, tidak akan ada anak. Maka sekarang muncullah cahaya bahro. Anak bahro, motor bahro, itu tadi beragama bahro. Walaupun kiai bahro, syekhnya syekh bahro, mursidnya mursid bahro. Karena Tuhan yang dituhankan Tuhan bahro. Akhirnya surganya surga bahro. Apa itu bahro? Bodong. Tadi semuanya adalah karena tidak tambung. Listrik dapat nyolong, kerjaan dapat nyolong, bisnis dapat nyolong. Bahro itu, motor, bodong. Tadi, semuanya ada suratnya. Ya kurang gimana Tuhan mengajarkan kepada kita tentang perjalanan. Maka di bulan Muharram kemarin itu Abah sudah ajarkan. Maka sekarang kita bulan Rabiul Akhir. Bagaimana? Ada kita riyadhah di Rabiul Akhir menuju Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Karena perjalanan itu dari Muharram ke Zulhijjah. Tapi kalau enggak Id di Ramadan, tadi ya sama saja, balik lagi aja dia Zulhijjah kafir lagi. Balik lagi ke Muharram tetap aja. Yang dia tuhankan adalah tubuhnya. Akhirnya Yusuf kembali lagi terpenjara. Ayub kembali lagi penyakit kulit. Yakub kembali lagi buta. Tadi semua. Itulah tentang Tuhan. Musa akhirnya terbang dikejar-kejar Fir'aun. Tadi semua. Tadi Ibrahim dibakar lagi oleh Namrud. Tadi semua. Inilah yang harusnya dipahami. Maka seharusnya kita ini dari Muharram bulan yang disucikan, Zulhijjah bulan disucikan. Tapi sebelum bulan disucikan ada Zulqa'dah yang disucikan. Tapi di dalamnya ada Rajab yang disucikan. Maka orang ini sudah kebalik-balik. Ramadan itu bukan yang bulan yang disucikan oleh Allah. Maka di bulan Ramadan, Nabi perang Badar itu perang di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kamu boleh berantem. Tadi semua. Tapi kayaknya karena nggak ngerti hakikat Ramadan, muncullah keterangan-keterangan palsu. Apapun dikalikan 700 di bulan Ramadan. Di situ tuh hanya ada indahnya karena ada Lailatul Qadar. Tapi siapapun yang sudah Lailatul Qadar bisa setiap saat. Karena setiap hari adalah pada saat kamu jamu dengan Allah tadi. Jadi
Intinya bukan isi makan, bukan isim zaman. Bukan surga, bukan neraka. Istilah surga dan neraka itu bersama Allah surga. Tidak bersama Allah neraka. Tapi neraka juga Allah. Tapi kamu harus menerima ketidaknyamanan. Tapi Allah. Maka itulah tadi orang-orang yang hebat di dunia ini, waliullah, waliyah itu kadang-kadang datang dari sisi maksiat. Tapi dia kenal Allah. Ada kenal Allah dari sisi ketaatan, melihat fi'il Allah pada ketaatan, melihat fi'il Allah pada kemaksiatan. Itulah waktu ada ayat la haula wala quwata. Nabi menepuk Ibnu Abbas. Sesungguhnya tidak daya dan kekuatan, tidak bisa melakukan manfaat dan madorot. Tidak ada yang bisa memberikan kekuatan untuk taat maupun maksiat. Semuanya taat dari Allah, maksiat juga dari, karena nggak ada. Baik Pandawa maupun Kurawa itu ada agama itu di sisi Allah, di sisi dalam. Maka itulah kenapa maka Hindu juga menjelaskan yang sama. Pada saat Hindu menjelaskan tentang Mahabharata, tentang bagaimana peran sebagai Krishna. Nah itu, Pandawa bersandar pada Krishna. Bukan masalah banyak, bukan masalah sedikit. Itulah amal. Apa dikatakan? Amal yang sedikit tapi dibagi Allah, hasilnya Allah. Amal satu dibagi tak terhingga kayak pelacur, hasilnya Allah. Tadi semua. Tapi ulama itu amalnya banyak kayak Barsiso, Barham bin Baura, dibagi dirinya syirik. Nah, inilah kebodohan manusia karena nggak ngerti Tuhan. Akhirnya one day one judge tadi semua. Perlombaan lah baca Quran, perlombaan kiroat, perlombaan bayati, perlombaan ini semua. Tapi semuanya ada semakin hari semakin menjauhkan mereka Al-Quran, menjauhkan mereka. Mereka kafir dengan Al-Quran. Mereka adalah, maka kata Allah, manusia dihancurkan dengan perumpamaan Allah. Nah, inilah yang harus disadari. Bagi orang yang sudah sadar, kelihatan semuanya. Nggak ada rahasia. Betul-betul nggak ada rahasia. Karena memang ini adalah, cuma kamu adalah, kalau kamu, pasti kamu ada. Bukan dia. Tapi kalau kamu bukan kamu, pasti dia. Karena ini hanya nafi isbat. Kamu yang ada, dia yang tidak ada. Kamu yang tidak ada, dia yang ada. Tadi, hukumnya begitu. Maka inilah yang harus dipahami perjalanan Muharram kepada Shofar. Kenapa Shofar itu dia kata sifir, kosong. Kosongkan dirimu. Aku tidak ada. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan apa-apa. Aku tidak bisa apa-apa. Bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, bukan apa-apa. Barulah kamu akan menjadi apa-apa karena adanya Allah. Jadi bukan isi makan, isim zaman. Allah digeret-geret. Nanti saya tahajud jam 3. Kenapa? Sepertiga malam terakhir. Kata Abah, kamu bersama Allah walaupun duhur itu bersama Allah. Itulah sepertiga malam karena ada di alamul jabarut, di fuadmu. Kapanpun, dimanapun, jam berapapun. Selama kamu sudah ada di fuadmu, berarti di seperti alamul jabarut. Berarti sebetulnya kamu hari apapun adalah Jumat. Bulan apapun Ramadan. Setiap hari Lailatul Qadar. Tadi semua. Karena mereka hanya tahu istilah syariat, tapi nggak ngerti istilah hakikat. Dan Allah kisahkan tentang syariat dan hakikat. Bagaimana Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah selalu salah kepada Khidir. Karena yang satu melihat secara syariat, yang satu melihat secara hakikat. Kurang apa Allah ngasih contoh pada kita dalam kehidupan sahabat. Ya. Maka inilah kenapa kita ini adalah Abah sudah jelaskan banyak makna dan banyak hal tadi semua, karena yang diinginkan oleh Allah itu. Kenapa Allah tidak mengampuni syirik? Karena ibadah sebanyak apapun dibagi dirimu adalah syirik. Tadi itulah contoh Barsiso, Balham bin Baura, dan banyak aulia ulama-ulama yang masuk nyemplung. Akhirnya kenapa? Karena amal yang dibagi dengan dirinya, keberadaan dirimu tadi semua. Tapi pada saat engkau nafikan dirimu adalah bagaimana? Amal dibagi kosong, hasilnya kosong. Minimal kosong. Harusnya kita ini minimal balik kosong aja. Kalau udah kosong udah aman. Tadi semua. Pada saat kamu beramal, tidak melakukan amal, berarti amal dibagi kosong. Hasilnya kosong. Tapi kalau ingin balik pada Allah, amal dibagi Allah tak terhingga. 1 miliar dibagi tak terhingga, tetap terhingga. 1 dibagi tak terhingga, tetap tak terhingga. Minus 1 juta, dosamu kayak apa? Kayak misalnya Robi Adawiyah Jablay. Saya Syiri Sakoti, Fudail bin Iyad. Pada saat dibagi Allah, Allah hasilnya.
Inilah kenapa satu ilah ingatkan dalam hikamin alamatil intimadi alal amal nuksonu roja inda wuzudi zalal. Inilah manusia ini merasa beramal, merasa hidup, merasa berilmu, merasa berkuasa. Inilah muncullah 3 manusia yang Allah abadikan kisahnya. Satu adalah Barsiso, perlambang manusia-manusia yang berilmu, tapi ilmu itu dianggap miliknya sendiri. Barsiso. Maka sekarang ini ulamanya kebanyakan Barsiso. Tadi semua ingin diagungkan, ingin dihormati, tidak mau dihina. Tadi semua, karena merasa jadi ulama. Tadi semua. Siapa ulama itu? Ulama itu ya Allah. Tadi, siapa maling itu? Ya Allah. Di mata Allah, ulama dan maling sama. Tadi semua. Itulah kenapa di dalam sekarang ini didohirkan oleh Allah untuk pemilihan langsung. Hiji syekh dengan hiji rampok, satu suak. Lah iya. Karena pada dasarnya bukan masalah, bukan adalah siapa yang mulia. Kata yang mulia tetap Allah. Kata Abah juga, di dunia ini hanya ada orang yang dibuka hidayah dan ditutup hidayah. Karena dia ingin memperlihatkan kesempurnaan. Antara Jalal dan Qoharnya, Jamal dan Kamal. Itu saja dongengnya ini. Dongeng Tuhan. Maka orang yang mengerti Tuhannya dari sisi Jalal dan Qoharnya, lewat maksiat, merampok semua, jablay. Tadi semua. Maaf nih, ada lagi kisah di Basrah. Dulu di Basrah itu di Irak itu ada 2 gedung. Yang satu prostitusi, yang satu tempat supi. Itu manusia-manusia satu supi yang riadoh di gedung itu neraka semua. Tapi pelacur-pelacur di situ masuk surga semua. Karena ada seorang pelacur yang memiliki kesadaran. Dia setiap malam itu bangun jam 2, dia masih melayani laki-laki hidung belang. Dia selalu menatap gedung sebelahnya karena dulu itu gedungnya jalannya kecil. Sehingga yang di sana terbuka, yang sini juga sama aja kayak di Pacenongan. Abah dulu waktu mengerjakan jembatan kereta api, sebelum ada jalan kereta yang di atas layang itu di Hotel Pacenongan. Kalau malam, itu kita bisa nonton orang yang sedang eng-eng di hotel. Nah itu. Nah seperti itulah kurang lebih. Waduh kata Abah, itu gila jam segini mereka masih cari duit. Gitu. Nah ini juga di Basrah sama. Seorang pelacur begitu lihat para supi itu. Ya Allah, dia selalu hatinya positif. Ya Allah, betapa mulianya mereka. Tadi semua. Dia tapi menyadari, aku tidak punya daya dan kekuatan untuk seperti itu ya Allah. Dan engkau izinkan aku dalam perbuatan semacam ini. Tapi bagiku ya Allah, asal engkau mengerti. Sebenarnya aku tidak punya daya dan kekuatan. Ini bukan keinginanku. Tapi syekh itu merasa keinginannya. Dia merasa mulia, merasa hebat. Riadoh, tadi aku semarane. Niatnya riadohnya salah tujuan deh. Tadi semua. Tadi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sementara si syekh itu memandang tempat prostitusi itu. Kalau pelacur mendoakan mereka, menyaksikan kekuasaan Allah, kebenaran Allah. Ya Allah, sungguh aku indah ingin melihat seperti mereka. Ya Allah, muliakan orang-orang itu yang kau beri hidayah dia. Tadi semua. Dan ya Allah, aku pun tidak mengeluh kepadamu. Walaupun secara naluri kemanusiaan aku sebetulnya, ya, tapi aku berusaha untuk ridho pada ketetapanmu. Menjadi manusia, itu manusia yang mengerti. Walaupun maksiat tapi melihat Allah. Tapi apa yang dikatakan syekh itu? Dia balik nengok ke situ ke para pelacur itu. Ya Allah, laknatullah mereka itu. Biadab mereka itu. Mereka itu jadikan di keraknya neraka-neraka. Itu kata syekh itu. Apa yang terjadi? Begitu gedung itu terjadilah gempa. Kemudian satu gedung itu bau bangkainya luar biasa. Tapi pelacuran itu malah wangi. Disinilah kita harus mengerti siapa dalang, siapa wayang. Jangan pernah merasa. Itulah kenapa orang itu beribadah harus naik dari fiilnya. Menyaksikan asmanya, naikkan sifatnya. Akhirnya merasakan zatnya. Supaya kamu tidak pernah merasa ibadah. Dan itulah kenapa orang ma'rifat itu tidak sholat. Bukan tidak sholat. Tidak akan pernah merasa tidak akan pernah merasa tidak akan pernah merasa tidak akan pernah merasa berjaya. Semuanya indah saja. Maka mari kita ini tadi semua. Nah, yang menjadikan diri kita ini merasa hina dan mulia karena nafsu. Pahami itu sahabat. Jadi begitu banyak kisah Allah dalam kehidupan tadi semua sama dengan pelacur yang berbeda di kasus yang berbeda. Ada serombongan ulama yang mau pergi haji. Orang dipikir haji itu mulia. Dan dia memakai gamis semua. Tadi semua. Waduh. Tapi begitu dia melihat seekor anjing. Diuji oleh Allah. Ulama diuji oleh seekor anjing. Anjing sedang kehausan, kejepit.
Tadi semua. Nah itu. Begitu yang pertama lewat ulama. Dia menyaksikan. Waduh anjing. Najis. Mugaladoh. Nanti dia memakai usul. Kaidah usul fikih. Dahulukan maslahat dari mafsadat. Dahulukan selamat daripada celaka. Disitulah ketololan orang syariat tidak mampu melihat Allah di dalam segala apapun yang ada. Man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Batilah pandangannya itu. Maka tadi tidak boleh kita ini beragama karena norma. Karena baik juga Allah, buruk juga. Itulah yang harus tauhid. Khairihi Allah wa syarihi Allah. Maka kata Abah juga hikam belasan ayat menjelaskan. Manusia yang taat itu hanya manusia yang diberikan hidayah. Maka ada bahasa taufik. Ulama sebenarnya ya Allah berikan aku taufik. Taufik itu wafako. Wafako itu cocok antara kehendakku dan kehendak Allah. Maka tadi orang-orang riadoh yang pakai nafsu juga nggak cocok antara kehendak dia dan kehendak nafsu. Nafsunya dan kehendak Allah nggak ketemu. Dan Abah menyaksikan dari dulu puluhan tahun ikut jadi murid Abah Anom sampai hari ini. Ya hanya orang ngaku-ngaku murid saja, tapi tidak pernah punya aroda. Tadi semua. Tadi hanya nyandar aja pada gurunya. Tadi semua. Dan membuat dia istilah guru. Tapi dalam kenyataannya, jangankan di akhirat nanti kita melihat kok. Masih pemberangnya, masih pemarahnya, adu dombanya, perpecahannya. Karena tidak ngerti. Nah inilah yang harus kita ngerti bahwa bagya dan celaka ini Abah sebetulnya kitabnya can dibuka. Dan kalau Abah itu apa aja biarkan aja dia ngomong. Tadi semua. Mau ngomongin siapa, mau marah pada siapa. Bukan saya lagi. Maka tadi kenapa Abah itu sebelum live telat. Karena tadi ada ngobrol dulu sampai untuk tawajuh itu, untuk melepaskan diri itu butuh waktu. Tadi karena tiba-tiba pagi Bu Haji urusan inilah, urusan itulah renovasi dapur. Sehingga Abah naya. Tadi semua. Sehingga untuk live itu saya tidak mau mulut ini yang bicara. Saya tidak mau kalam saya, tidak mau ilmu saya, tidak mau hidup saya. Maka disinilah membutuhkan melepaskan diri. Itulah dengan cara kita tawajuh, menekuk lidah, merapatkan gigi. Teruslah belajar melepaskan diri. Setiap melakukan amalia selalu katakan la hayyun, aku tidak punya hidup. La ilmun, aku tidak punya ilmu. La sami'un, aku tidak punya pendengaran. La basirun, aku tidak punya penglihatan. La mutakallimun, aku tidak punya kalam. Tadi semua. La qadirun, la muridun, aku tidak punya kudrat, tidak punya iradat, sampailah la maujudun. Karena la maujudun, kamu tidak akan, Allah tidak akan maujud selama kamu masih ada, walaupun sedikit. Di sinilah perjalanan manusia itu. Tadi malam Abah sudah bahas tentang kembalinya manusia ke alam dunia ini, karena tadi dia makhluk materi akan kembali materi. Kalau di alam dunia sifatnya tikus akan kembali pada tubuh tikus. Tadi. Maka sebenarnya Padang, bagi orang-orang yang sudah terbuka, koruptor-koruptor itu kenapa dari dulu kenapa disebut tikus? Saya juga nggak ngerti. Itu orang makrifat itu. Dan karena kenyataannya benar. Kok sekarang saya membenarkan itu? Oh iya ya. Kenapa mereka disebut tikus? Tuh. Ternyata hulunya udah jadi berit. Begitu ditangkap pakai baju oranye, hulunya itu berit. Apa-apa. Ini saya kasih tahu biar ngerti orang. Semua. Kenapa tuh? Termasuk maaf, lampu di jalanan. Lampu kuning, lampu hijau, lampu merah. Itu tadi orang makrifat. Karena pada saat kamu sudah terbuka hakikat Nur Muhammad, kamu menyaksikan. Ternyata lampu hijau itu rezeki. Oh gitu. Makanya hijau itu berkaitan dengan dunia ini hijau. Sorban Nabi Muhammad, hijau. Maka selalu dalam Quran itu Jabarjut, hijau. Yakut, hijau. Karena hijau itu adalah tentang sesuatu yang hidup, hijau. Tadi semua. Asal ulah buta hijau tadi semua. Ya. Itulah hijau. Tapi pada saat hijau boleh jalan ke mobil? Boleh, karena kamu sedang dibolehkan. Tadi semua. Itu boleh, itu halal, itu hijau. Maka kalau Abah melihat haram dan halal, lihat saja. Begitu hijau, kalau walaupun kata orang haram, tapi hijau. Artinya diboleh. Maka istilah haram dan halal itu sebetulnya bukan istilah boleh dan tidak boleh. Tergantung cara pandang kamu. Mana yang tidak boleh bagi Allah? Ngapain Allah adakan kalau tidak boleh? Nah pahamilah itu semua. Maka kenapa lampu merah? Pada saat hijau jalan. Pada saat kuning, hati-hati. Kenapa orang mati itu pakai bendera kuning? Hati-hati. Orang ini matinya al-mal'un. Maka orang mati almarhum hijau cahayanya. Maka dia akan melihat sebuah hakikat Nur Muhammad akan keluar cahayanya itu dalam siluet berwarna hijau. Tapi orang yang al-mal'un akan mati dalam celaka warna merah. Itulah kenapa pada saat merah tidak boleh jalan.
Bagi orang makrifat itu tidak akan pergi kalau bisa melihat, selama dia lihat ternyata melihat cahaya merah. Tidak akan usaha sebelum melihat bahwa ternyata bukan hijau. Maka sekarang banyak orang usaha asal aja. Apun bekerja asal, bisa bekerja di situ nyogok berapa, ternyata merah. Maka jangan aneh anakmu tiba-tiba dibui di perusahaan itu. Anakmu dibui di perusahaan di kantor itu. Jadi ASN, jadi ini, jadi polisi, dibui karena engkau tidak mengerti yang kau anggap baik itu ternyata belum tentu baik menurut Allah. Disinilah yang harus dipahami. Jadi kalau begitu manusia itu mencari kesulitannya sendiri. Disinilah kejahilan manusia. Maka guru saya mengajarkan kalau pagi itu sholat isyraq supaya hidup. Tapi banyak orang yang jadi cacingan juga sholat isyraq. Nggak ngerti-ngerti juga tujuan sholat isyraq. Kemudian sholat isyraq, sholat istiadah, sholat istikharah. Dan tadi bisa kuning, bisa merah, bisa hijau. Tadi semua. Bahkan kita mengerti, makanya kenapa la yariful wali ila wali. Anunya wali hanya wali. Wali itu punya cahaya yang sama. Oh wali itu gitu tadi semua. Tadi yang tahu ulama hanya ulama. Yang tahu jin hanya jin. Maka tadi orang-orang indigo itu bisa melihat jin. Kenapa dia adalah penglihatan? Hanya jin yang bisa melihat jin. Tuh, hanya wali yang bisa melihat wali. Termasuk hanya Allah yang bisa melihat Allah. Maka hari ini kamu bisa bertemu dengan Nabi Ibrahim baik dalam mimpi maupun nyata. Kenapa? Pada saat kamu adalah yang tahu Ambiya hanya Ambiya. Nah inilah ya Allah ya Karim tentang rahasia ketuhanan yang akhirnya manusia sekarang adalah jahil, tidak mengerti. Ya udah, yang penting ini judulnya kan tadi bahagia dan celaka. Nggak apa-apa, yang penting adalah biarkan dia bicara. Tadi semua. Sesuai kehendak dia. Tadi semua ya. Tapi sing penting adalah tadi. Marilah kepada manusia, sadari tentang keberadaanmu. Berhentilah para kiai dari melarang ahli hakikat, melarang membuka ilmu hakikat. Tapi karena pada dasarnya dari awal pun adalah Allah ingin tajali dari semua ini. Ini sudah jadi dongeng Tuhan. Inilah yang tidak akan pernah tidak ada. Maka kata Abah, tahun nanti 30 tahun lagi dunia ini tetap ada. Kalaupun di sini ada tsunami, tsunami itu nanti akan memperindah saja. Nah, gitu. Kalau gunungnya meletus, gunung itu hanya akan memperindah saja. Sunda Purba itu terjadi di Bandung, meletus 3 juta tahun yang lalu. Jadilah Kaledra. Kaledra akhirnya sekarang menjadi kawah. Makanya kita di kota Bandung diriungku gunung-gunung, gunung sasakala Sunda, Sunda Jaya nubaheula. Pangjugjugan, paniisan, pangbeberah, nuker susah. Panyi langsung. Abah udah, jangankan ngaji, abah nyanyi aja udah gak kuat. Jangankan ngaji. Nyanyi saja udah gak kuat. Ya Allah, ya Karim, manusia itu sadar betapa nyatanya Tuhan itu. Yang ada pada hatimu, pada rasamu, pada kenyataan. Kenapa engkau merasa jahil pada dia? Quran tidak membuat hatimu lembut. Quran tidak berdampak pada hatimu. Karena kau jahil. Nah tadi, semua keindahan itu, apapun itu, lagu, puisi. Maka kenapa Jalaluddin Rumi menggunakan tarian berputar-putar? Saya sudah menyadari. Siapa ini yang hidup ini? Saya pernah waktu kemarin di Turki, Abah, menyaksikan orang tari, tari supi itu. Tadi semua. Justru malah yang menangis itu pemimpin yang di dalam. Dia duduk, dia menyaksikan. Dia bilang, what happened? Tell me, explain to me, what is happening? Saya bilang, saya menyaksikan Allah sedang menari. Nah inilah. Karena manusia adalah, inilah ya, yang harus dipahami oleh kita. Jadi, pantas kalau Al-Quran, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang sudah iman, yang sudah telanjang, aku akan peka. Telanjang. Kamu akan telanjang dengan dirimu. Kamu akan peka menyaksikan apapun. Karena penglihatanmu bukan penglihatan kamu lagi. Hidupmu bukan hidupmu lagi. Itulah yang katakan Allah, innal abdi ida ababtuhu qataltuhu. Wa qataltuhu wa anadiyatahu. Di semua. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita semua. Ya silakanlah. Semuanya terserah kalian, semua apapun. Kehidupan ini sudah miliaran tahun dan kita
menyaksikan hari ini hanya kerusakannya saja. Maka terkadang Abah itu kenapa lebih merindukan tadi semua. Abah punya duit banyak, Abah punya segalanya tadi semua ya. Tapi tetap aja setiap hari yang Abah dambakan. Karena tadi yang Abah susah itu menyaksikan realita yang ada hari ini tadi semua. Susah. Jadi gitu Kang ya. Jadi mau tsunami kenyahuan, mau puting beliung ketahuan, mau ada musibah ketahuan. Kita ini repot sebetulnya. Repot tadi semua. Walaupun tadi kita kan masalahnya yang kita tonton itu bukan film indah. Yang kita tonton itu udah film-film yang sebetulnya akan membawa jiwa-jiwa berteriak tapi tidak akan tetap membuat kesadaran manusia. Dituduhnya hukum alam. Tadi semua ya. Nah inilah ya sahabat, tapi juga sama kayak kasus-kasus pesantren apa kemarin yang Surabaya. Dituduh-tuduh Allah dari takdir. Kalau udah ngomongin perkara yang buruk pada gitu sebut takdir. Itu kegoblogan. Tadi semua. Hah? Ya yang pesantren yang roboh itu karena kebodohan manusia. Ingat itu. Tapi adapun robohnya tetap semuanya juga khairihi wa syarrihi minal. Tapi jiwalah yang memilih. Maka tadi kamu harus bedakan mana badan, mana jiwa, mana ruh, mana syir. Pada saat sudah di posisi ruh, semuanya Allah. Tapi pada saat posisi si jiwa, kamu sebagai kamu atau sebagai Allah. Kalau kau sucikan, qad aflaha man zakaha Allah, wa qad khaba man dasaka kamu kotori adalah kamu. Maka disitulah harus dipahami. Jangan asal tuduh takdir. Enak aja kata Allah, gua hadis. Sama aja. Orang dikit-dikit setan. Dikit-dikit setan kata setan. Enak aja lu nuduh gua. Perbuatan lu tuduhkan ke gua. Nah inilah yang harus dipahami tentang hukum-hukum Allah. Ya, udah sehat semua, berkah semua. Ya, yang penting adalah. Makanya minimal kepada kita ini adalah guru itu harus nasihin arifi syariat, kemudian salikin bitorikoh adalah daikin lil hakikat minimal tadi, kemudian hasani syasah ada wasihi sodri arifin tadi. Jadi tidak bisa orang sembarangan ngomong agama sebenarnya, karena dia harus menyaksikan pengalaman tadi. Maka tadi sekarang ini kan udah ratusan tahun kama kola kila. Ada ulama yang sebenarnya saya hormati itu dari Tasik. Dia bilang, ini ucapan kalau ucapan dia. Nah, terus apa yang kamu lihat? Berarti yang kamu baca ma'rifat itu bukan ma'rifat. Tetapi ada ilmu ma'rifat itu bukan ma'rifat. Ma'rifat itu pengalaman kamu sendiri. Maka tadi ada ilmu yakin. Nah setinggi-tingginya dia bicara ma'rifat. Itu baru ilmu yakin. Karena kamakola bukan pengalamannya dia ngomongin di kitab itu bahwa gula itu manis. Tapi dia belum pernah membuk. Dari mana? Dia tidak kena zauk, tidak akan ada tadi semua. Pada saat tadi, bahwa jeruk itu kecut, tapi belum marifat. Maka bagi kita yang sudah marifat kecut, lihat orang di video lagi meras jeruk mentah, udah ngeredai. Nah itulah sama kita dibacakan ayat-ayat Allah, begitu kita udah menyaksikan hikmah di sebalik ayat itu langsung bergetar jiwa kita, karena kita mengalami. Coba orang yang belum pernah makan jeruk asem. Dikasih video jeruk asem nggak tahu. Kok dia makan hijau ya? Tidak ras. Coba kamu yang sudah pernah sampai dia aja belum ngigit, kamu sudah duluan. Air liur keluar. Itulah ma'rifat. Karena ma'rifat itu pengalaman. Jadi kita bisa mengerti. Makanya kalau bagi Abah, Tuan Syabul Qadir bicara udah ngerti Abah. Oh ternyata apa yang dialaminya saya alami. Imam Ghazali bicara itu, ternyata apa yang dialami. Syatu'ilah begitu. Ternyata pengalaman yang sama. Karena pada dasarnya hanya ada Allah yang sama. Sampai ada jemaah saya, Ustadz Padel itu suka bingung sama Abah. Kok Abah ngajinya semuanya kayak ayuhal walad? Kata Abah udah gak pernah baca kitab-kitab. Tadi semua. Karena sesuatu kalam yang muncul pada saat bukan kalam kamu yang ada kalam Allah. Mau muncul dari mulut Imam Syafi'i, mau muncul dari Imam Hambali, mau muncul dari Tuan Syabul Qadir, mau muncul dari Imam Ghazali, tetap akan sama kalau itu kebenaran datang dari syirmu. Maka jangan aneh. Abah menulis buku tadi semua kata orang ini jiplak dari Hong Kong. Tadi semua. Ini pengalaman hidup. Apa yang saya rasakan, apa yang saya buktikan. Tadi maka ada orang ngerti ilmu ma'rifat, tapi ada orang yang tahu ilmu
ma'rifat. Karena ilmu ma'rifat itu adalah mengalami itulah yang dikatakan kul huwallahu ahad. Ceritakan dan ceritakan. Ahadnya Allah itu gimana? Allahus somad. Ceritakan Allahus somad itu gimana? Lam yalid itu maksudnya apa? Walam yakulahu kufuwan ahad. Siapa yang ahad itu, Dang? Itu. Itulah yang harus dipahami oleh kita. Itu saja lah, barangkali udah lewat 10 menit. Judulnya tidak disentuh. Walaupun Abah niat, tapi ternyata, maaf siapa? Mas Ari. Tadi kan Bah, tadi malam bahas bahagia dan cilaka. Ya kata Abah insya Allah. Tapi ternyata Allah nggak izinkan. Allah nyuruhnya ngomong apa saja. Ya terserah dia. Tadi semua kalam-kalam dia, hidup-hidup dia, ilmu-ilmu dia. Ini hanyalah sound system saja yang bunyi. Maka tadi kalau kita sudah ngerti makhluk ini hanyalah corong-corong wujud-wujud, kita nggak marah orang yang marahi kita. Begitu lihat orang maki kita, oh Dalang sedang marah sama saya. Terima kasih Dalang. Nah tadi apa yang mau harus marah ke Netanyahu? Si Netanyahu juga wayang. Lah, emang dia bisa gerak sendiri? Kalau orang benci pada Netanyahu, berarti dia itu punya anggapan manusia itu punya kekuatan, dan itulah kesyirikan. Hati-hati ujian Tuhan di akhir zaman ini. Terkadang tipis. Kelihatannya, wah kamu itu tidak punya tepos salira. Syirik tanpa sadar. Betul. Hati-hati. Dan persoalan manusia hari ini adalah kesyirikan. Maka kata Abah, sekarang ini pengikut Muhammad dan Abu Jahal. Orang merasakan nyebut-nyebut Muhammad, tapi dia ngerasa ilmunya ilmu Abu Jahil. Jahil murakab. Semua ya, mohon maaf atas kurangan, sehat semua. Sekali lagi buat teman-teman Bali tadi semua, tapi buat teman Makassar saya juga heran, kenapa Makassar itu berapa kali Abah rencanakan, ya itu tadi, tubuh ini tidak pernah memaksa mau pergi kemana. Tadi semua ya, buat teman-teman di Bali tadi yang udah WA Abah, sengaja nggak baca. Abah tidak minta tiket dari kamu, Abah tidak minta hotel dari kamu. Kalau kamu ingin ketemu di Nusa Dua Bali, Abah juga punya duit untuk nginap di Nusa Dua Bali. Karena Abah sudah dicukupkan oleh Allah. Cukupkan tadi segalanya. Ilmunya, duitnya, apanya. Udah paket komplit dan. Maka ya termasuk juga nanti yang teman-teman di Eropa. Nanti Abah lihat situasi. Karena nggak tahu sekarang ini sebenarnya udah malas pergi tadi semua. Tapi kadang-kadang di waktunya suruh pergi. Nah, ini susahnya. Tadi kemarin Dang nanya, Bah saya ikut ke Eropa, saya bilang tadi ya budgetnya 50 juta 50 juta bukan buat apa, silakan kamu urus sendiri tiketnya. Nah hotel itu kan selama 15 hari, kadang-kadang 20 hari jalur Eropa itu, sampai di penghujungnya adalah setelah Swiss adalah Spanyol juga beberapa tempat, karena Spanyol adalah termasuk ada sekarang adalah kesultanan yang wujudnya masih masjid tapi dalamnya udah Bunda Maria. Gitu. Ayah dia itu di Alhambra juga sama tadi semua. Tapi sama di Inggris. Di Inggris itu wujudnya gereja, tapi dalamnya adan. Inilah kehidupan. Siapa yang siap, siapa yang kalah. Inilah Tuhan sedang memperlihatkan. Kata Tuhan, lihat wujudnya masih masjid, dalamnya udah itu. Tuh lihat luarnya gereja. Karena masalahnya bukan gereja dan masjid. Sama saja bagi Tuhan. Itu. Walaupun di kelenteng tok, siapa yang sadar, itu yang penting. Manusia sibuk dengan ritualnya, mau gereja kayak mau kuil kayak mau kelenteng kayak mau candi kayak mau vihara kayak, selama innama ilahukum ilahu wahid, selamat ya semua. Itu saja, mohon maaf surah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.